Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Informasi Keuanganmu. Oke, pada konten video kali ini kita akan bahas satu hal penting yang sering dianggap sepele oleh para pengguna kartu kredit ya teman-teman. Apakah yang disepelekan tersebut? Yaitu tentang apa yang sebenarnya terjadi kalau kalian sebagai pengguna kartu kredit telat membayar kartu kredit selama 3 bulan. Mungkin pertanyaan ini terlihat sepele ya teman-teman, dan juga mungkin banyak orang pengguna kartu kredit mikir, alah paling telat sebulan doang, nanti juga beres, atau paling nanti bunganya juga kecil. Padahal kenyataannya tidak sesimpel itu ya teman-teman. Dalam waktu 3 bulan saja, utang kartu kredit bisa membengkak jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan ya teman-teman. Dan pada video kali ini, saya nggak hanya ngomong teori, tapi kita akan bikin simulasi nyata, hitungan pakai angka supaya lebih jelas besaran bunga yang membengkak itu sampai berapa kalau kalian sebagai pengguna kartu kredit menunggak angsuran selama 3 bulan ya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis video ini supaya jelas, dan bagi kalian seperti biasa yang belum subscribe bisa subscribe ke channel Informasi Keuanganmu supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Nah, sebelum masuk ke simulasi perhitungan bunga kartu kredit, kita terlebih dahulu memahami bahwa di Indonesia rata-rata bunga kartu kredit itu sekitar 2-3% per bulan ya teman-teman. Sekarang lalu kita ambil contoh bunga kartu kredit di tengah-tengahnya saja ya teman-teman. Antara 2-3%, kita ambil tengah-tengahnya yaitu 2,5% per bulan. Nah, ini akan saya jadikan acuan contoh perhitungan bunga kartu kredit ya teman-teman. Selain bunga, kalau kalian telat bayar kartu kredit, biasanya juga dikenakan yang pertama, denda keterlambatan. Lalu yang kedua, dari denda keterlambatan tadi maksimal sekitar 3% dari total tagihan ya teman-teman. Lalu juga dibatasi nominal tertentu, misalnya 150.000 sampai 300.000 rupiah. Oke, mulai saja kita sekarang hitung simulasi kalau telat bayar kartu kredit ya teman-teman. Nah, ini saya ambilkan contoh, sudah saya catat ya teman-teman. Misalkan kalian punya tagihan kartu kredit dalam 1 bulan sebesar 10 juta rupiah. Dan pada bulan pertama kalian telat bayar, bahkan nggak bayar sama sekali ya teman-teman, nggak bayar jumlah minimum, juga nggak bayar apapun sama sekali tagihan 10 juta itu tadi ya teman-teman. Ketika kalian bulan pertama telat dan saya hitungkan bunga 2,5%, jadi bunga 2,5% kali 10 juta rupiah sama dengan 250.000 rupiah. Lalu ditambah denda telat, misalnya 3% denda telatnya, 3% dikali 10 juta rupiah, hasilnya 300.000 rupiah. Jadi, ketika kalian telat pada bulan pertama, dari utang kalian yang sebesar 10 juta rupiah plus 250.000 rupiah bunga itu tadi, plus 300.000 rupiah denda keterlambatan. Jadi dalam bulan pertama kalian mempunyai total hutang sekitar 10.550.000 rupiah. Padahal kalian nggak belanja apa-apa lagi. Cukup lumayan banyak kan? Nah, selanjutnya saya akan hitung pada bulan kedua. Kalian ketika bulan kedua masih belum membayar sama sekali tagihan kartu kreditnya ya teman-teman. Jadi bunga pada bulan kedua dihitung dari saldo terbaru ya teman-teman. Saya akan mengambilkan contoh tetap 2,5% ya teman-teman. Jadi 2,5%
bunga dikali Rp10.550.000. Hasilnya sama dengan Rp263.750. Lalu kita tambahkan denda telat sebanyak 3% kali Rp10.550.000. Hasilnya sama dengan Rp316.500. Jadi pada bulan kedua ketika kalian tidak membayar utang kartu kredit sama sekali, dari utang kalian yang pada bulan pertama sebanyak Rp10.550.000 ditambah bunga Rp263.750 plus ditambah denda telat Rp316.500. Jadi pada bulan kedua total hutang kartu kredit kalian sebanyak Rp11.130.250. Artinya dalam 2 bulan kalau utang kalian numpuk tidak membayar sama sekali, nambah sekitar 1,1 juta rupiah. Bayangkan 2 bulan nggak ngapa-ngapain, utang udah membengkak 1,1 juta rupiah. Nah, kita hitung lagi, misalkan 3 bulan nggak bayar sama sekali ya teman-teman. Kita masih membuat contoh bunga 2,5%, jadi bunga 2,5% dikali jumlah hutang 2 bulan terakhir yang belum dibayar sebesar Rp11.130.250 sama dengan Rp278.256. Lalu denda telatnya 3% dikali utang kalian Rp11.130.250 sama dengan Rp333.907. Jadi untuk semua total utang kalian dari 2 bulan yang belum dibayar sebesar Rp11.130.250 ditambah bunga Rp278.256 plus tambah denda Rp333.907 menjadi total Rp11.742.413. Cukup ekstrim ya teman-teman. Ternyata ketika kalian menunggak utang kartu kredit selama 3 bulan berturut-turut tanpa membayar apapun sepeser pun, tiba-tiba bunganya kalau kita hitung secara detail dan seksama sangat banyak ya, berkali-kali lipat. Jadi dari hitungan itu tadi kita tarik kesimpulan dari semua yang telah kita hitung. Dari utang awal 10 juta rupiah, setelah kalian telat selama 3 bulan kurang lebih menjadi Rp11.742.000, naik sekitar Rp1.742.000 ya teman-teman. Dan juga ini yang perlu kalian ingat, ini belum termasuk yang pertama biaya admin lain-lain, yang kedua penalti internal dari bank, yang ketiga efek skor kredit yang menurun dari Slik OJK, yang keempat kalian pasti tidak mungkin tidak ditelepon oleh debt collector agar segera melunasi utang kalian ya teman-teman. Pasti kalian dalam kurun waktu tersebut sudah banyak telepon yang mendarat di ponsel kalian, yang akan mengakibatkan kalian jadi stres mental karena terbebani oleh hutang yang menumpuk dan juga didesak oleh debt collector supaya cepat dilunasi ya. Itu saya simulasikan baru utang yang 10 juta. Lantas bagaimana kalau utangnya 30 juta, 20 juta, atau 50 juta lebih? Kalian tinggal mengalihkan sendiri ya teman-teman. Itu pun kalau dibuat bunganya 2,5%. Kalau dibuat 3% lebih banyak lagi. Nah, sekarang dari hitungan tersebut memang sering terjadi di masyarakat sekarang ini ya teman-teman, yang umum kejadian. Dan disinilah awal mula spiral utang dimulai. Jadi sebenarnya untuk kalian yang pengguna kartu kredit ada 3 hal dari saya yang sudah saya rangkum.
yang harus kalian perhatikan ya teman-teman. Yang namanya kartu kredit itu bukan alat pembayaran yang menakutkan kalau kita melakukan 3 hal ini ya. Yang pertama, usahakan selalu bayar full payment ya teman-teman, biar bunga tetap 0. Lalu yang kedua, kalian ketika benar-benar kepepet, minimal bayar lebih dari jumlah minimum ya teman-teman. Apalagi jangan sampai kalian tidak membayar sama sekali ya. Lalu yang ketiga, jangan pernah pakai kartu kredit kalau kalian belum yakin sama sekali bisa membayar utang lunas untuk bulan depan ya teman-teman. Itu kalian harus camkan, karena juga ketika kita pakai kartu kredit harus bisa mengukur kemampuan finansial kita sendiri untuk mengansurnya tiap bulan supaya tidak telat ya. Jadi kita sekarang sudah melihat sendiri dalam waktu 3 bulan saja utang kartu kredit bisa naik hampir 2 juta rupiah ya. Ini bukan menakut-nakuti ya teman-teman, ini cuma simulasi saja supaya kalian tidak menganggap remeh yang para pemakai kartu kredit itu ketika kalian mempunyai utang yang menunggak setiap bulannya ya, alias tidak berkomitmen rutin untuk pembayarannya. Karena realita ini memang benar adanya ya teman-teman, yang terjadi pada masyarakat ketika menggunakan kartu kredit. Nah, itu tadi ya teman-teman, simulasi hitungan tentang biaya bunga dan denda kartu kredit apabila kalian menunggak selama 3 bulan. Atau dari kalian semua yang telah menyimak video ini ada pengalaman lain tentang keterlambatan membayar kartu kredit, bisa kalian share di kolom komentar ya, supaya bisa dilihat oleh teman-teman yang lain dan juga bisa untuk pembelajaran kepada teman-teman yang lain. Oke, cukup sekian dulu pada video konten kali ini. Semoga konten ini bermanfaat dan tetap bijaklah menggunakan uang apapun alat keuangannya, baik itu kartu kredit, paylater, pinjol, atau semuanya lah. Kalian harus bijak-bijak menggunakan uang, karena kalau tidak akan menyengsarakan kalian di kemudian hari. Baik, terima kasih untuk yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa pada konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.